Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Astronomi Islam Bapak Hafizul Ahdi MH, serta teman-teman yang semangatnya luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Astronomi Islam dari kelas HTND semester 5 yang akan menyampaikan mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu falak serta ilmu falak dalam perspektif Al-Quran. Dengan saya Dian Fitri Wahyuni, NIM 2111239. Latar belakang ilmu falak. Teman-teman pasti nanya nih, apa sih ilmu falak? Apa itu ilmu falak? Apa yang dimaksud dengan ilmu falak? Ilmu falak atau ilmu astronomi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya secara akurat, pasti, dari benda-benda langit lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut practical astronomy. Ilmu ini kemudian diadopsi oleh ilmuwan muslim dan dikembangkan dalam dunia Islam karena sangat berperan dalam penentuan-penentuan ibadah. Karena penentuan waktu ibadah umat Islam memerlukan pengetahuan posisi matahari dan letak geografis di bumi. Hal ini untuk menentukan awal sholat 5 waktu dan penentuan arah kiblat. Selain kedua posisi tersebut, posisi bulan juga diperlukan untuk penetapan jadwal tahunan, tahun Hijriah, seperti ibadah puasa Ramadan dan ibadah haji. Definisi ilmu falak. Apa ya yang dimaksud dengan ilmu falak menurut bahasa? Menurut bahasa, ilmu falak berarti orbit, lintasan benda-benda langit atau garis edar benda-benda langit dan bumi. Kata falak berasal dari bahasa Arab yang ada persamaan artinya dengan kata masdar nujum. Ilmu falak atau astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas lintasan dan gerakan benda-benda langit, bintang, matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya pada orbitnya falak masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya secara akurat pasti dari benda-benda langit lainnya. Ilmu falak ini sudah dikenal oleh masyarakat sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia yang tinggal di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, jadi ilmu falak ini sudah dikenal oleh bangsa Babilonia terlebih dahulu dan oleh masyarakat sekitar pada tahun 4.500 sebelum Masehi. Wah, sudah lama ya. Ilmu falak menurut etimologis. Apa itu? Menurut istilah. Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang letak, pergerakan, sifat-sifat matahari, bulan, bintang, planet, termasuk bumi. Ilmu falak atau astronomi mempelajari hal yang berkaitan dengan benda-benda langit, baik dari segi bentuk, ukuran, fisik, posisi, gerakan maupun hubungan satu dengan yang lainnya. Ilmu falak ini sebenarnya tidak hanya sebatas mempelajari matahari dan bulan saja sebagai penanda waktu, tetapi seluruh alam semesta ini menjadi objek kajian ilmu falak. Nama lain dari ilmu falak juga ada ilmu hisab, menghitung, ilmu miqat, waktu, dan ilmu ra's, pengamatan. Ilmu astronomi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, astronomi Sephiroth, yaitu perhitungan terhadap benda-benda yang terlihat di langit, yaitu gerakan-gerakan dan orientasi masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, astronomi theoretik, yaitu dengan perantara 3 hukum Kepler yang dihasilkan dari gerakan visual nyata di angkasa dan mengetahui cara menghitung posisi-posisi benda yang ada di langit yang dapat diperkirakan di masa depan. Yang ketiga, astronomi mekanik,
ilmu yang membahas sebab pergerakan nyata dan kekuatan tarikan dan dorongan dari pusat yang mempengaruhi benda-benda langit. Yang keempat, astronomi VCQ, ilmu kontemporer mengenai astronomi. Dikarenakan munculnya setelah ditemukan alat untuk melihat spektrum yang dinamakan dengan spektroskopi. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui susunan komponen alami dan kimiawi dari benda-benda langit. Yang kelima, astronomi pratikyu. Di dalamnya mempunyai teori-teori atau cara perhitungan waktu dan kalender. Jadi dalam perspektif Al-Quran, ilmu falak ini sangat dibutuhkan dan diperlukan karena bisa memudahkan untuk penentuan arah kiblat, waktu sholat, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aika Handa Pratama dengan NIM 2111238. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan terkait faedah ilmu falak. Ilmu falak itu dengan mempelajari ilmu falak ini atau ilmu hisab, kita dapat memastikan kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kita pun bisa juga memastikan bahwasannya waktu sholat telah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Kita bisa mengetahui itu semua di pelajaran ilmu falak ini, dan itulah faedah daripada ilmu falak. Ilmu ini pula orang yang melakukan ru'yatul hilal dapat mengarahkan pandangannya dengan tepat ke posisi hilal. Jadi ilmu ini itu bisa benar-benar mengarahkan gitu pandangannya, dan banyak sampai sekarang pun masih memakai ilmu ini gitu. Bahkan kita juga dapat mengetahui akan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari itu dari ilmu falak ini. Jadi ilmu falak ini benar-benar mempunyai faedah yang luar biasa, yang sangat ampuh lah, yang sangat luar biasa lah. Jadi hampir dengan tepat kita menggunakan ilmu falak ini. Beratus tahun yang lalu dan yang akan datang, dengan khusyuk Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Salah satu sahabat berkata, barang siapa mempelajari pengetahuan tentang bintang-bintang, benda langit, sedangkan ia dari orang yang telah memahami Al-Quran, niscaya bertambahlah iman dan keyakinannya. Selanjutnya mungkin ada cakupan fungsionalisasi dari ilmu falak dalam konstruksi hukum Islam. Yang pertama itu penetapan arah kiblat. Jadi ilmu falak ini memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu penetapan arah kiblat, dan juga ada penetapan waktu sholat. Karena penetapan waktu sholat ini sangatlah tepatlah gitu, hampir mendekati tepat mungkin ya dalam menggunakan ilmu falak ini. Dan yang selanjutnya ada penetapan awal bulan, dan selanjutnya ada penetapan waktu gerhana bulan dan matahari. Nah, jadi faedah ilmu falak dan tadi cakupan fungsionalisme itu benar-benar luar biasa. Ilmu falak ini mempelajari ilmu yang seperti
kita mempelajari menghitung jam sholat, menghitung arah kiblat, menghitung bulan Ramadan atau melihat kapan terjadinya bulan Ramadan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga masih penasaran terkait ilmu falak ini, masih penasaran dan masih ingin mengetahui terkait faedah atau apapun itu ilmu falak, dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, dan saya pun hanya bisa seperti ini saja, kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu tempatnya salah. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu falak perspektif Al-Quran. Ilmu falak atau ilmu astronomi dan perhitungan waktu dalam Islam memiliki peran penting dalam menentukan berbagai aspek kehidupan umat muslim, termasuk waktu sholat, awal Ramadan, kemudian dan penentuan arah kiblat. Dalam perspektif Al-Quran, ilmu falak juga memiliki beberapa poin penting. Nah, poin yang pertama yaitu tanda-tanda Allah. Al-Quran seringkali merujuk kepada fenomena alam dan benda-benda langit sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu falak membantu manusia memahami dan juga mengamati tanda-tanda kebesaran Allah ini, seperti pergerakan bulan, matahari, bintang yang mencerminkan kekuasaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang kedua yaitu waktu ibadah. Al-Quran telah menekankan pentingnya menjalankan ibadah pada waktu yang telah ditentukan, seperti sholat 5 waktu. Ilmu falak juga digunakan untuk menghitung waktu-waktu ibadah berdasarkan posisi matahari dan bulan, sehingga umat muslim dapat melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu. Kemudian
Penentuan awal Ramadan merupakan bulan suci dalam Islam. Dan penentuan awal bulan ini juga berdasarkan pengamatan hilal atau sabit yang baru. Ilmu falak ini digunakan untuk mengidentifikasi awal bulan Ramadan yang sangat penting dalam menentukan awal puasa. Penentuan arah kiblat. Nah, penentuan arah kiblat ini merupakan salah satu fungsi ilmu falak untuk menentukan arah kiblat, yaitu Mekah, yang harus dihadapkan oleh seluruh umat muslim ketika melaksanakan sholat. Hal ini juga memungkinkan umat muslim di seluruh dunia untuk beribadah dengan arah yang sama, yaitu kiblat yang sama, arah Mekah. Keadilan sosial Al-Quran menekankan betapa pentingnya keadilan sosial dan berbagi harta dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi ilmu falak itu berperan penting dalam menentukan pembagian zakat dan harta warisan yang adil. Jadi secara keseluruhan ilmu falak dalam perspektif Al-Quran ini merupakan alat penting untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menentukan waktu ibadah dan juga memenuhi kewajiban agama dengan tepat, serta berkontribusi pada prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Berikut merupakan beberapa bukti berbagai penjelasan terkait ilmu falak dalam Al-Quran. Pertama yaitu astronomi dalam pandangan Barat dan Arab. Jadi ilmu falak ini merujuk kepada tradisi keilmuan astronomi di peradaban Islam yang merupakan hasil persentuhan atau adaptasi dari astronomi pra-Islam, khususnya untuk Yunani, India, dan juga Persia. Selanjutnya yaitu astronomi Islam. Nah, astronomi Islam ini merupakan istilah modern yang berkembang di Barat, yang merupakan padanan atau istilah lain dari ilmu falak dalam bahasa Arab. Astronomi Islam ini serupa dengan ilmu falak karena astronomi Islam ini merujuk pada tradisi keastronomian sebagai berkembang di peradaban Islam. Karena itu, dalam penerapannya pun istilah astronomi Islam ini meniscayakan penggunaan kata Islam dalam penyebutannya yang bermakna dan merujuk khazanah astronomi yang berkembang di peradaban Islam dengan segenap ciri dan juga coraknya yang berbeda dengan astronomi pra-Islam. Jadi kata Islam di dalam astronomi Islam ini dimaknai sebagai agama dan juga peradaban secara sekaligus. Selain ilmu falak juga, istilah lain yang populer di peradaban Islam ini yang merujuk astronomi Islam atau ilmu falak yaitu ilmu hay'ah, yang mana istilah ini murni muncul di peradaban Islam tanpa pengaruh pra-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eka Riana dengan NIM 211200041. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan para ulama terhadap atau pandangan para mufasir terkait ayat-ayat astronomi. Yang saya ambil adalah Quran surat Yasin ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Husain At-Tabatabai berkata di dalam kitab Al-Mizan, ia menafsirkan bahwa kata at-tajri yaitu berlari, tataharrak yaitu bergerak, dan huruf lam dalam kata
lil mustaqarrin. Menurutnya bermakna ila lil ghayah. Maknanya matahari senantiasa bergerak sampai menuju tempat pemberhentian terakhir atau akhir perjalanannya, yaitu hari kiamat. Kemudian sedikit berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa kata mustaqar dapat merujuk pada dimensi ruang, yaitu al-makan, dan dimensi waktu, yaitu az-zaman. Berdasarkan dua hal tersebut, maka bisa dimaknai yang pertama, pergerakan matahari bertempat di bawah ars sebagaimana keadaan semua makhluk. Kemudian makna yang kedua, matahari dapat dipahami selalu bergerak sampai tiba masa pemberhentiannya, yaitu yaumil qiyamah. Kemudian Ibnu Katsir dan Nawawi Al-Bantani dalam tafsirannya juga menyebutkan, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas yang membaca la mustaqarrun laha. Bila diterjemahkan maknanya, matahari itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah diam. Ia senantiasa bergerak siang dan malam sampai akhir yaumil qiyamah. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa berdasarkan ilmu astronomi, matahari berotasi pada porosnya dan sekaligus mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Maka perjalanan matahari pada ayat ini dapat bermakna ganda, yaitu berputar pada porosnya dan mengitari garis edarnya. Dalam pandangan Ibnu Katsir tentang tafsir Tarbawi, ia menyebutkan bahwa tafsir Tarbawi juga dilihat dari basis keilmuan yang lain, seakan-akan diformat agar bisa bersanding dengan corak-corak alwan, yaitu tafsir-tafsir lainnya, seperti tafsir ahkam yang basis geraknya dalam hukum Islam, kemudian tafsir falsafah yang basis geraknya dalam filsafat dan pemikiran, kemudian tafsir sufi basis sufistik, tafsir akhlaki wal i'tiqadi yang basis geraknya pada etika, kepercayaan dan keyakinan, serta tafsir ilmi yang basis pendekatan pergerakannya yaitu dengan ilmiah, pengetahuan, sains dan teknologi. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan ayat-ayat terkait astronomi. Yang pertama ada Quran surat As-Safaat ayat 6 yang berbunyi, adapun ayat lain yang menjelaskan terkait tentang bintang-bintang yaitu ada di Quran surat Al-Mulk ayat ke-6 yang berbunyi, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bima sobiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayati wa a'tadna lahum azabas sa'ir, yang artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat melempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib, yang artinya sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung itu sebagai tanda yang dapat digunakan manusia sebagai petunjuk untuk mengetahui di mana mereka berada. Apabila seorang masih berlayar di lautan, mereka juga dapat menggunakan rasi bintang untuk mencari petunjuk arah.
Cahayanya dalam perhitungan biasa baru sampai kepada kita setelah ribuan tahun lamanya. Bahkan ada pula yang 1,5 miliar tahun. Allah bersumpah dengan gugusan bintang karena mempunyai keajaiban yang luar biasa dan mengandung hikmah yang besar dan banyak serta sangat berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Berbagai keajaiban hikmah itu menunjukkan kepada kita tentang kebesaran penciptaannya yang maha kuasa, maha tinggi ilmunya, serta maha bijaksana. B. Garis edar bintang-bintang. Wassama idzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. Kata zat yang berarti memiliki, sedangkan al-hubuk jamak dari kata al-habku, dan al-habikah merupakan sebuah kata dari habaka yahbuku habkan. Kata habaka maknanya mengencangkan jalinan yang ditenun dengan rapat dan padat disebut dengan mahbuk, yang diambil dari kata habikah yang berarti jalur-jalur di atas pasir akibat angin yang bergerak di atasnya. Menurut Ibnu Abbas, al-hubuk artinya yang memiliki keindahan, kemegahan, keelokan, dan kokoh. Rotasi planet termasuk bumi yang merupakan salah satu hukum alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam yang diciptakannya memiliki suatu manfaat, tujuan, serta hikmah bagi seluruh makhluk terutama manusia. Akibat perputaran pada benda-benda langit tersebut mengakibatkan terjadinya perputaran antara siang dan malam pada semua planet. Pada hal yang demikian memiliki tujuan dan manfaat. Firman Allah yang artinya yang menyatakan sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Nah, pada lafaz rahmatihi merupakan gabungan dari dua kata antara rahmat dan hi. Pada kata yang rahmat berasal dari kata rahima yarhamu rahmatan, maknanya mengasihi atau menyayangi. Sedangkan pada kata hima yang merupakan kata ganti yang berartinya yang merujuk kepada Allah, dengan demikian pada lafaz rahmatihi maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada seluruh makhluk dalam ciptaan, perbuatan, dan penciptanya. Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu ciptaannya yang memiliki manfaat serta tujuannya. Bumi yang dijadikan malam tujuannya agar penduduk bumi dapat beristirahat, sedangkan siang diciptakan agar penduduk bumi dapat melakukan aktivitasnya. Kemudian C. Manfaat bintang sebagai petunjuk arah. Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk Allah dan dengan bintang-bintang. Quran Surah An-Nahl ayat 16. Bintang-bintang dapat dijadikan sebagai petunjuk arah dalam kegelapan di darat maupun di laut. Hal ini merujuk bahwa bintang-bintang dapat dimanfaatkan sebagai indikator navigasi baik dalam perjalanan darat maupun laut. Bukti kekuasaan Allah yang dapat mengatur dan menetapkan benda-benda langit sebagai petunjuk arah. Allah menetapkan posisi bintang-bintang sedemikian rupa. Terdapat bintang-bintang yang bergerak dan ada yang tetap pada posisinya, berpedoman pada posisi rotasi bintang-bintang, sehingga para astronot dapat menentukan arah untuk menuju planet Mars, Jupiter, Neptunus, dan lain-lain. Sedangkan dapat membantu astronot untuk kembali ke bumi. Tanpa adanya petunjuk dari bintang-bintang, mustahil pesawat antariksa dapat kembali ke bumi. Selain sebagai penentu arah, bintang juga berfungsi sebagai penentu waktu. Dengan memperlihatkan posisi bintang, orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan dapat menentukan waktu-waktu yang berjalan, seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat maupun di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah An-Na'am ayat 97. Itu. Bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya di angkasa memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya sebagai pedoman petunjuk arah dari masa lalu sampai dengan sekarang ini, bahkan pada masa yang akan datang. Musafir maupun pelaut selalu berpedoman pada tata letak bintang dalam rasi bintang tertentu jika akan menentukan perjalanan. Dalam ayat ini Allah menegaskan manfaat benda-benda langit merupakan suatu kekuasaan Allah. Kemudian yang D,
Bintang sebagai petunjuk luasnya langit. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Quran Surah Al-Buruj ayat 1. Kata Al-Buruj dengan alif lam disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, sedangkan tanpa alif lam terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang maknanya benteng, Al-Hijr ayat 16 yang artinya gugusan, Al-Furqan ayat 61 yang artinya gugusan bintang. Al-Buruj merupakan bentuk jamak dari kata Al-Buj yang berarti sesuatu yang tampak, yang artinya bangunan besar seperti istana yang tinggi. Karena besar dan tingginya bangunan menjadi tampak dengan jelas. Para ulama memahami kata Al-Buruj yang artinya gugusan bintang di langit, yakni bintang yang tampak di langit dalam membentuk yang beragam dan terbagi atas 12 macam yang masing-masing disebut dengan rasi. Bumi dan benda-benda langit akan melewati gugusan-gugusan bintang setiap kali berputar mengelilingi matahari. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang yang luar biasa. Banyak, sebagian darinya merupakan kelompok yang sangat besar dan sebagian yang kecil. Yang sebagian letaknya sangat jauh dengan bumi sehingga cahayanya dalam perhitungan biasa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan gugusan bintang-bintang di langit, jika bintang-bintang dan gugusannya demikian banyak, maka langit atau alam semesta menjadi wahana keberadaannya. Luasnya langit berbanding lurus dengan banyaknya gugusan bintang. Nah, pada ayat yang artinya, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 12. Penciptaan langit yang disempurnakan menjadi 7 lapis yang dilakukan dalam 2 masa, yang merupakan sepertiga dari